Siapa yang dulunya punya trauma masa kecil gara-gara harus melintasi zona terlarang? Di kampung kami, zona terlarang itu adalah satu-satunya jalur menuju tempat kami mengaji. Dan kuncinya adalah rumah melati. Kami mengaji pada Umi Khadijah. Rumah beliau ada di pelosok desa. Jalan paling cepat, lewati rumah itu, rumah melati. Pemiliknya, yang kami sebut Melati si Bunga Malam, meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Jadi wajar kalau saya dan teman-teman seperti Risa, Danu, dan Toha sering kabur. Dulu kami aman. Ada jembatan kayu di belakang kampung. Walau gelap, di sana masih ada abang-abang yang suka memancing. Kami merasa terlindungi. Tapi sial, setelah jembatan itu ambruk, tidak ada pilihan lain selain melewati jalan utama, melintasi rumah melati. Ini kisah selengkapnya. Jauh sebelum rumah itu menjadi momok, ia dikenal sebagai Rumah Melati. Pemiliknya, yang kami sebut Melati si Bunga Malam, adalah satu-satunya orang di kampung yang punya aura berbeda. "Cantik sekali dia, Bu," bisik Risa suatu sore saat kami melihat Melati menyiram tanaman mawar di halaman. Melati memang elok, kulitnya putih bersih, dan suaranya merdu. Tapi ia adalah bunga yang mekar di waktu yang salah. Melati hidup seorang diri. Setiap hari, ia menghabiskan waktu merawat kebun mawarnya. Namun menjelang senja, ia akan berubah total. Ia akan mengenakan gaun merah menyala, merias wajahnya, dan menghilang dari kampung. Baru menjelang subuh, ia akan kembali dengan wajah lelah. Kami anak-anak kecil sering mendengar bisik-bisik dari orang tua. "Anak itu, kasihan sekali hidupnya. Mau bagaimana lagi? Dia harus menghidupi dirinya sendiri," kata ibu saya pada Bu Rahma. Bu Rahma menyahut, "Ya, tapi caranya itu loh, Bu. Jadi tidak ada yang berani mendekat. Kampung kita jadi dicap kurang baik karenanya." Meskipun begitu, Melati tidak pernah mengganggu siapapun. Ia hanya hidup dalam dunianya sendiri yang sunyi, ditemani bunga-bunga mawarnya yang selalu mekar. Suatu pagi, kami menyadari keanehan. Sudah 5 hari pintu rumah Melati terkunci rapat dari luar. Bunga-bunga mawar di halamannya mulai layu. "Aneh, biasanya dia sudah pulang sebelum azan subuh," gumam ayahku. Kecurigaan memuncak pada hari ke-6, ketika Bu Rahma, ibunda Risa yang rumahnya paling dekat, mencium bau yang aneh. "Bau apa ini? Kok aneh ya? Bau amis campur manis," kata Bu Rahma sambil menutup hidung. Kecurigaan berubah menjadi kengerian ketika Bu Rahma mendekat. Tepat di jendela samping rumah, Bu Rahma melihat lalat hijau berkerumun aneh. "Ya Allah, jangan-jangan Melati kenapa-napa," seru Bu Rahma panik. Langsung memanggil ayahku dan beberapa bapak-bapak lain. Setelah didobrak, pemandangan di dalam rumah sungguh tak terlukiskan. Melati terbaring di lantai ruang tengah. Wajahnya kurus kering seperti orang yang sangat kehausan. Tubuhnya di beberapa bagian sudah menghitam dan berlubang-lubang. Dokter desa menyimpulkan, Melati tewas karena dehidrasi dan kelaparan hebat. Yang paling janggal, kunci rumah ada di saku gaunnya. Ini berarti Melati mengunci dirinya sendiri dari dalam. Namun, mengapa ia mengunci diri? Dan yang membuat trauma kampung, bagian tubuh Melati, terutama di area tangan, leher, dan wajah, menunjukkan bekas gigitan dan cakaran hewan pengerat dalam jumlah banyak. Dokter memperkirakan, Melati sempat bertahan hidup beberapa hari dalam kondisi terkunci, sementara tikus-tikus di rumah itu mulai menggerogoti tubuhnya yang lemah. Sebuah kematian yang sangat mengenaskan dan terisolasi.
Kondisi jenazah yang sudah tidak utuh dan cerita di baliknya membuat warga enggan mendekat. Aku tidak sanggup, Bu Rahma. Jenazahnya, ya Tuhan, bau anyir dan busuknya bercampur bau bangkai tikus. Biar bapak-bapak saja yang urus, tolak seorang tetangga wanita. Hanya Umi Khadijah, ibu saya dan Bu Rahma yang mau membantu memandikan jenazah Melati dengan ketabahan yang luar biasa. Setelah Melati dikuburkan, rumor pun berhembus. Semua orang yakin Melati si bunga malam tidak tenang. Bagaimana mungkin ruhnya tenang setelah menderita sebegitu parah, kelaparan, dan dimakan hidup-hidup oleh tikus di rumahnya sendiri? Tragedi Melati membuat kami, anak-anak, terutama saya, Risa, Danu, dan Toha, ketakutan setengah mati. Apalagi setelah jembatan gantung putus total, tidak ada lagi jalan lain selain melintasi jalur maut itu. Desas-desus penampakan Melati pun kian kencang. Mang Jaka, tetangga kami yang terkenal berani, sampai pucat pasi menceritakan pengalamannya pada ayah. "Pak, saya serius, bukan coba bayangan. Semalam, pas saya pulang dari kebun, saya lihat dia," kata Mang Jaka dengan suara bergetar. Ayah mengerutkan dahi. "Melati? Kamu lihat apa?" "Dia berdiri di balik pohon mawar di dekat pintu rumahnya. Rambutnya gondrong, kusut, gaun merahnya robek-robek. Tapi yang paling gak kuat, Pak, wajahnya. Ada lubang hitam menganga di pipi dan lehernya, kayak bekas gigitan yang dalam. Dia diam saja, cuma menatap jalan. Saya langsung putar balik, Pak. Saya janji, saya gak mau lewat sana lagi." Mendengar cerita itu, perut saya mual. Bagaimana kami bisa mengaji kalau harus berhadapan dengan hantu yang mati dimakan tikus? Malam itu gerimis tipis menyelimuti desa. Suara air jatuh di dedaunan terasa seperti langkah kaki yang mengintai. Saya sudah 3 hari absen mengaji, dan ibu sudah sampai di batas kesabaran. "Ayolah Bu, antar aku. Sebentar saja sampai tikungan depan. Aku takut sendirian." Rengek saya pada ibu, suara saya tercekat. Ibu saya mendesah lelah. "Astagfirullah Dina, sudah 3 hari kamu bolos. Sampai kapan mau begini? Kan Umi Khadijah sudah bilang itu cuma tipu daya setan. Nih, bawa Al-Qur'anmu. Jangan bolos lagi. Ibu harus jaga adikmu." Saya hanya bisa mencebik kesal, menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah keluar. Malam itu hanya kami berempat. Saya, Risa, Danu, dan Toha. Risa memegang obor bambu yang cahayanya goyah, membuat bayangan kami menari-mari dan tampak lebih besar dari seharusnya. "Maris, kalau ada apa-apa, kamu yang lari paling depan ya. Soalnya kamu bawa obor, jadi kamu penerangan kami," bisik Toha, berusaha keras agar terdengar rasional, padahal suaranya bergetar hebat. Risa melirik tajam, sorot matanya penuh kekesalan. "Dasar payah, kalian berdua ini laki-laki, harusnya kalian yang di depan sebagai tameng, bukan malah sembunyi di belakang benteng cewek." Danu menyahut cepat sambil memeluk tas kainnya erat-erat, wajahnya pucat pasi. "Ya tapi kan, dia kan cewek, Risa. Cewek itu kan lemah, kita nggak usah lawan. Lebih baik kita jadi tim pengintai. Sembunyi di belakang benteng cewek itu lebih strategis." "Diam, jalan. Kalian berdua pengecut," cibir saya. Tapi sejujurnya di tengah bualan mereka, kaki saya sudah terasa seperti agar-agar. Saat kami memasuki radius rumah Melati, yaitu di tikungan tempat pohon beringin tua, udara tiba-tiba menukik tajam. Hawa dinginnya menusuk tulang, seolah kami baru saja berjalan menembus dinding air es. Kami berempat otomatis berhenti bicara. Langkah kaki kami melambat. "Din, kok aku ngerasa ada yang ngawasin ya? Dingin banget." "Shh, jangan ngomong. Terus aja jalan, jangan noleh ke kiri, tutup kuping," perintah saya. Kami mencoba berjalan secepat mungkin,
Mata kami terpaku pada tanah di depan obor Risa. Tapi saat kami melewati pagar kawat yang sudah berlumut, sensasi aneh menyerang saya. Rasanya seperti ada tali tipis yang melilit leher saya dan menarik kepala saya kuat-kuat ke arah rumah melati. "Jangan lihat! Jangan lihat!" teriak Toha panik tapi sudah terlambat. Kami berempat serentak menoleh. Kami tidak mau menoleh tapi tubuh kami seolah dipaksa oleh kekuatan asing. Awalnya hanya kegelapan dan bayangan rimbun. Lalu kami melihatnya. Di tengah kebun mawar yang lama tak terawat, di bawah lindungan kegelapan, ada sosok merah. Wanita itu setengah membungkuk di antara semak, tampak seperti sedang memetik bunga dengan gerakan yang lambat dan kaku. Rambutnya hitam legam, kusut, menjuntai hampir menyentuh tanah. Wajahnya ada lubang hitam menganga di pipi dan lehernya, kayak bekas gigitan yang dalam. "Ya Allahu Akbar," jerit Risa, suaranya pecah. "Cepetan baca doa, doa apa aja, doa biar dia hilang." Saya menekan dahi saya, doa-doa yang biasanya lancar di rumah mendadak hilang tak berbekas. Doa masuk WC, enggak, doa naik kendaraan, enggak tahu. Saya panik sendiri, air mata sudah menetes. Danu dan Toha langsung terdengar menangis kecil. Bukan lagi tangisan takut, tapi tangisan putus asa. "Bruk!" Toha menjerit dan menjatuhkan tas kainnya. Al-Quran yang ia bawa terlempar ke tanah melumpur. "Jangan cuma nangis, lari sekarang!" teriak saya sambil menarik lengan Risa sekuat tenaga. Kami berlari kalang kabut, Danu dan Toha terseret di belakang kami. Celana mereka basah kuyup. Saat kami berlari jantung berdebar kencang di dada, tiba-tiba kami mendengar suara melati. Suara itu bukan di depan, bukan di belakang, melainkan terasa seperti berbisik di telinga kami berempat secara bersamaan. Suaranya serak, melengking pelan seperti nyanyian yang dipaksakan. "Ayo lari terus, jangan berhenti, nanti melati ikut main ya. Melati sendirian, melati mau teman baru." Suara itu sedingin es, penuh kesepian dan rasa memiliki yang mengerikan. Kami berjerit sekuat tenaga, tak peduli kami tersandung akar atau terperosok ke lumpur. Kami hanya berlari, menembus kegelapan, sampai akhirnya terkapar kelelahan di teras kayu rumah Umi Hadijah. Napas kami putus-putus, baju kami basah oleh gerimis, lumpur, dan air mata. Danu dan Toha masih sesenggukan, bau pesing dari celana mereka tercium jelas. Pintu rumah Umi Hadijah terbuka. Umi, seorang wanita tua dengan tatapan teduh dan pakaian serba putih yang bersih, muncul di ambang pintu. Beliau tidak terlihat terkejut melihat kondisi kami. "Astagfirullah, anak-anakku, ada apa ini? Bangun, masuk ke dalam," ujar Umi Hadijah dengan suara yang tenang, kontras dengan kepanikan kami. Kami merangkak masuk. Umi menyuruh santri remajanya mengambilkan sarung kering untuk Danu dan Toha. Setelah kami sedikit tenang, Umi duduk di depan kami, melipat tangan di pangkuan. "Sekarang, coba kalian cerita. Apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai mengompol begini, nak?" tanya Umi Hadijah, menatap lembut ke arah Toha. Toha tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah jalan sambil terisak. Di jalan, Mi. Di rumah Melati. Dia menyapa kami. Dia bilang, dia mau kami temani main." Risa segera menyambung, napasnya masih memburu. "Dina benar, Mi. Kami semua melihatnya. Dia pakai baju merah, rambutnya panjang, dan baunya sangat busuk. Kami lari sekuat tenaga, tapi suaranya ikut mengejar kami." Saya, Dina, menimpali dengan suara tercekat. Dia berongga-rongga, Mi. Di wajahnya seperti ada bekas gigitan. Kami takut sekali." Umi Hadijah mendengarkan dengan sabar.
Setelah kami selesai, beliau tidak menunjukkan rasa takut atau iba berlebihan. Beliau hanya tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan kebijaksanaan yang mendalam. Masya Allah, anak-anakku. Dengarkan Umi baik-baik. Kata Umi Hadijah, suaranya pelan tapi tegas. Yang kalian lihat itu bukan arwah melati. Kami berempat saling pandang, bingung. Bukan Mi, tapi siapa lagi? Tanya Risa. Umi menggeleng. Bukan nak, ruh manusia punya tempatnya sendiri setelah meninggal. Melati sudah beristirahat, kita doakan dia. Yang mengganggu kalian di jalan itu hanyalah jin ifrit, jin yang mengambil rupa Melati untuk menakut-nakuti kalian. Danu menyela. Kenapa dia mengambil rupa Melati, Mi? Tentu saja karena Melati adalah kelemahan kalian, nak. Jin dan setan tahu cerita kematian yang tragis akan lebih efektif membuat kalian takut. Tujuannya cuma satu, agar kalian takut datang ke tempat kebaikan, agar kalian berhenti mengaji. Umi Hadijah menggeser duduknya, menatap kami satu persatu dengan serius. Dia berhasil kan? Kalian jadi bolos 3 hari? Itu namanya kalian kalah. Kalian lebih takut pada tipu daya setan daripada takut meninggalkan perintah Allah. Ingat, iman itu benteng. Kalau hati kalian penuh ilmu dan iman, jin itu tidak akan punya kekuatan apa-apa. Nasihat Umi Hadijah memang menenangkan di akal, tapi tidak di hati. Kami masih trauma. Tapi Mi, Risa memberanikan diri. Kalau memang bukan dia dan Umi sangat berani, kenapa Umi tidak mau saja mengantar kami pulang? Kami tidak sanggup berjalan berempat lagi. Umi Hadijah senyum ramah, mengangguk setuju. Baiklah, Umi paham. Malam ini Umi akan antar. Kalian butuh bukti dan Umi akan tunjukkan. Kalian harus tahu bahwa kekuatan iman kita lebih kuat daripada semua tipu daya mereka. Setelah mengaji beberapa surat pendek dan kami sedikit lebih tenang, Umi Hadijah memanggil 4 santri remaja laki-laki yang sudah dewasa. Mereka diperintahkan membawa obor dan tongkat kayu. Sudah siap? Tanya Umi Hadijah sambil berdiri tegak di ambang pintu. Saya, Risa, Danu dan Toha segera berbaris di belakang Umi Hadijah. Kali ini kami berjalan dalam iring-iringan dipimpin oleh Iman, seorang guru ngaji yang teguh. Kami berjalan beriringan. Di depan Umi Khadijah berjalan tanpa ragu. Saya, Dina dan Risa berjalan persis di belakang beliau, menggandeng erat gamis putihnya. Sementara Danu dan Toha, meski sudah diantar, tetap gemetar di antara para santri remaja. Suasana jalan terasa jauh lebih gelap dibandingkan saat kami datang. Gerimis sudah berhenti, namun kelembapan udara membuat suasana semakin dingin dan mencekam. Saat iring-iringan kami mendekati rumah Melati, Umi Khadijah memberi isyarat agar kami berhenti. Kita sudah sampai. Bisik Umi Khadijah, suaranya tetap tenang. Di depan rumah, pohon-pohon mawar terlihat bergoyang aneh. Bukan karena angin, melainkan seperti ada sesuatu yang menyingkirkannya dari dalam. Tiba-tiba, dari kegelapan kebun terdengar suara tawa yang dingin dan melengking. Tawa itu bukan tawa kegembiraan, melainkan tawa yang penuh kesepian dan dendam. Oh, Umi Khadijah, kau berani membawa anak-anakku kembali malam ini? Suara serak dan berbisik itu terdengar, seolah berputar-putar di sekitar kami. Saya meremas pinggang Umi Khadijah erat-erat. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga saya yakin Umi bisa mendengarnya. Diamlah iblis, Umi Khadijah bersuara lantang. Tidak ada gentar sedikit pun. Aku tahu, kau bukan arwah manusia. Pergi kau dari sini. Tempat ini adalah milik Allah, dan kami datang membawa Al-Quran.
Seolah jawaban atas tantangan Umi, bayangan merah tiba-tiba melesat keluar dari semak mawar dan berdiri tegak di tengah jalan, persis menghadang kami. Kami semua, bahkan para santri remaja, tersentak dan mundur satu langkah. Melati si bunga malam, atau lebih tepatnya entitas yang menyerupai dirinya, berdiri di sana. Rambut hitamnya terurai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya yang kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya obor. Gaun merahnya compang-camping. Kengerian yang sebenarnya adalah deskripsi tubuhnya. Wajahnya kurus, cekung, dan di kulitnya, terutama di pipi, leher, dan tangannya, terdapat lubang-lubang hitam yang tampak basah, seolah baru saja dikerok atau digigit berkali-kali. Itu adalah visualisasi sempurna dari kematiannya yang mengenaskan, yang sengaja ditunjukkan untuk menghancurkan mental kami. Aku Melati. Aku yang mati kelaparan dan digerogoti tikus di rumahku sendiri. Kalian tidak bisa pergi. Kalian harus merasakan sepi yang kurasakan. Suara melengking itu menusuk telinga. Saat itu juga, bau busuk anyir bangkai tikus bercampur mawar pekat itu menyerbu kami lagi, membuat kami mual dan pusing. Danu dan Toha mulai menangis meraung-raung lagi. Umi Khadijah tidak bergerak. Beliau memejamkan mata sejenak, mengambil nafas dalam-dalam. Ketika mata beliau terbuka, pandangannya tajam dan memancarkan ketenangan luar biasa. Beliau mengangkat tangan kanannya setinggi bahu. Lalu, Umi Khadijah mulai melantunkan ayat kursi. Suara beliau yang biasanya lembut saat mengajar mengaji, kini terdengar begitu syahdu, kuat dan berwibawa. Sejak ayat pertama selesai, entitas merah itu mulai bergidik. Saat Umi Khadijah melanjutkan ayat itu, sosok Melati berteriak kesakitan. Jeritan itu bukan lagi jeritan hantu, melainkan jeritan penderitaan yang mengerikan, seperti suara logam yang digores. Panas! Jauhkan Al-Quran itu! Aku tidak tahan! Para santri remaja di belakang Umi Khadijah ikut mengumandangkan ayat kursi dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Kekuatan lantunan doa itu membuat sosok merah itu mundur terhuyung-huyung. Tubuhnya terlihat seperti mengeluarkan asap hitam tipis dari bagian yang berlubang-lubang. Lalu dengan jeritan terakhir yang memilukan, sosok itu menghilang, lenyap seolah ditarik paksa ke dalam kegelapan kebun. Saya dan Risa menahan nafas, suasana hening. Hanya tersisa suara rintihan Danu dan Toha. Umi Khadijah menoleh ke belakang, wajahnya tenang dan berkeringat tipis. Alhamdulillah, sudah nak, kita sudah aman, ujar Umi Khadijah. Risa menatap Umi dengan mata penuh kepaguman. Umi hebat sekali, Umi benar-benar mengusirnya. Umi Khadijah tersenyum. Bukan Umi yang hebat nak, tapi kalimat-kalimat Allah yang hebat. Kekuatan Al-Quran itu nyata. Jangan pernah takut pada bayangan. Takutlah jika kalian lupa membaca kalimat ini. Malam itu kami diantar pulang dengan selamat sampai ke pintu rumah masing-masing. Setelah insiden kami diantar pulang oleh Umi Khadijah, orang tua kami akhirnya sadar bahwa masalah ini tidak bisa dihadapi sendiri. Kami, termasuk orang tua kami, terlalu rapuh imannya. Akhirnya, ada perjanjian di antara para orang tua untuk bergiliran mengantar anak-anak mengaji, meski mereka sendiri sering lari terbirit-birit. "Lari pak, cepat!" teriak ayah Toha suatu malam. "Tunggu dulu pak, kunci motor saya hilang!" balas ayah Danu panik. Bahkan saking paniknya, kami pernah terperosok ke dalam got saat melarikan diri, membuat kami terluka dan tidak mengaji beberapa hari. Peristiwa ini meyakinkan Umi Khadijah bahwa akar masalah harus dihilangkan. Karena rumah Melati kosong dan tak berpemilik, Umi Khadijah mengajukan diri kepada perangkat desa untuk mengambil alih lahan tersebut. Umi Khadijah yakin tempat yang paling angker adalah tempat yang paling minim diisi dengan cahaya ilmu dan doa. Ketika rumah Melati mulai dibersihkan untuk direnovasi, para santri menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan buku harian Melati bersampul kain merah. Dengan izin Umi Khadijah,
Kami, anak-anak yang dulu ketakutan, membaca bersama isi buku harian itu. Kami terdiam. Sosok hantu yang kami takuti ternyata adalah seorang wanita yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Dalam buku harian itu, Melati menulis tentang rasa malunya menjadi bunga malam dan keinginannya yang membara untuk bertaubat. Aku ingin sekali datang ke rumah Umi Khadijah, meminta diajarkan doa, tapi aku takut. Semua orang menghindariku. Aku sudah terlalu kotor untuk mendekati tempat suci. Penyesalan ini membakarku lebih perih daripada api neraka yang mereka ceritakan. Aku tidak tahan lagi dengan dosa ini. Aku ingin bertaubat, tapi aku tidak punya teman atau guru yang mau membimbingku. Aku harus membersihkan diriku. Aku harus dihukum. Jika tidak ada yang menghukumku, aku akan menghukum diriku sendiri. Dengan rasa sakit ini, Allah akan melihat kesungguhanku. Catatan terakhirnya yang penuh coretan tak beraturan mengkonfirmasi dugaanku. Melati memutuskan mengunci dirinya sendiri, menolak makanan dan minuman sebagai bentuk penyiksaan diri dan taubat yang salah, hingga akhirnya meninggal karena dehidrasi dan kelaparan. Tubuhnya digerogoti tikus di saat-saat terakhirnya. Air mata kami menetes. Kengerian yang kami saksikan, sosok yang berlubang-lubang dan busuk, adalah visualisasi dari hukuman keji yang ia timpakan pada dirinya sendiri karena tidak adanya bimbingan yang menerangi jalan taubatnya. Umi Khadijah memegang buku harian itu, menatap kami penuh kasih. Melati adalah contoh, Nak, bahwa taubat tanpa ilmu dan bimbingan bisa menyesatkan dan menghancurkan diri sendiri. Dia ingin kembali, tapi ia memilih jalan yang salah, jalan penyiksaan diri. Arwah yang tersisa di sini bukan arwah pendendam, melainkan arwah yang sangat kesepian, mencari perhatian dan petunjuk. Kita harus mengubah kesepiannya menjadi ketenangan. Maka Umi Khadijah mengubah rumah Melati menjadi Pondok Pesantren Melati, yang kami sebut Pondok Melati. Rumah yang dulunya penuh penderitaan diperluas, dindingnya dicat ulang, dan kebun mawarnya dibersihkan. Umi Khadijah pindah ke sana. Butuh waktu bagi orang-orang untuk percaya. Awal-awal masih ada kejadian aneh, tawa melengking atau aroma busuk dan mawar tercium samar. Namun Umi Khadijah selalu berkata, yang angker itu bukan tempatnya, tapi hati kita yang kosong dari ilmu. Tempat ini sekarang dipenuhi dengan kalamullah. Tidak ada satupun iblis yang bisa berkahan di tengah cahaya Al-Quran. Dan beliau benar, sejak rumah itu dipenuhi lantunan doa dan cahaya ilmu, tidak pernah lagi ada laporan penampakan. Kisah Melati tidak lagi menjadi cerita horor, melainkan menjadi pengingat yang menyedihkan tentang pentingnya bimbingan yang benar dalam bertaubat. Sampai sekarang, bekas rumah Melati itu berdiri kokoh sebagai pondok pesantren yang melahirkan banyak santri berilmu. Kami, para alumni angkatan pertama, sesekali akan menceritakan kisah Melati si bunga malam, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegaskan satu pelajaran abadi. Ketakutan terbesar kita bukanlah pada bayangan di kegelapan, melainkan pada kelemahan iman yang mudah digoyahkan oleh tipu daya dan bisikan setan.